Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Sepanggal Pinang. Kita memasuki episode yang ke-49 dari penggalian Injil Matius. Hari ini adalah hari Senin 23 Oktober 2023. Saudara, renungan hari ini saya beri judul Peraturan Emas. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk kembali menggali firman-Mu dan merefleksikannya ke dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk sekali lagi mengerti dan juga untuk bisa menghidupi, memenuhi kehidupan kami dengan firman Tuhan yang hidup. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, ada orang-orang Kristen yang sangat suka pada kutipan-kutipan. Mereka suka mengutip kata-kata yang bijak lalu mempostingnya ke media sosial. Saya akui saya juga kadang-kadang melakukannya. Nah, saudara, ayat yang akan kita pelajari hari ini sering menjadi kutipan dari kata-kata bijak. Kadangkala saya menemukan kata-kata bijak yang lain yang berbeda kalimatnya, tetapi punya esensi yang kurang lebih sama. Nah, saudara, kata-kata itu, ayat ini sering disebut sebagai golden rule atau peraturan emas. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menyematkan label peraturan emas kepada ayat ini. Tetapi nggak apa-apa, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan peraturan emas, ayat apa itu. Nah, tetapi sebelumnya, ada bahaya kita mengkategorikan perkataan Tuhan Yesus ini menjadi sekedar amsal atau kata-kata yang bijak. Apakah isi peraturan emas dan apa maknanya yang sesungguhnya? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kata-kata yang indah dan sepertinya sifatnya universal. Semua orang dari suku apapun, bahasa manapun, bahkan agama apapun atau tidak percaya pada agama, bisa saja menyetujui dan mengaminkan kata-kata tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Akan tetapi, hal pertama yang tidak boleh kita lakukan adalah justru jangan menyingkirkan Allah dari gambaran besarnya. Sehingga kata-kata Tuhan Yesus ini menjadi sekedar kata-kata bijak, bahkan untuk mereka yang tidak percaya kepada Allah. Peraturan emas ini justru sifatnya lebih dalam dan merangkul kepada hal-hal yang lebih besar. Ini adalah sebuah peraturan yang berpusatkan kepada Allah dan sangat teristimewa berlaku bagi orang-orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Peraturan emas ini bersumber dari Allah yang sejak kekalnya adalah punya karakter kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, ini menjadi salah satu alasan mengapa saya dan saya juga harap kita semua yakin bahwa Allah yang benar adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu alasannya, meskipun Alkitab menyatakan bahwa Allah itu Esa, artinya hanya ada satu Allah, namun ia juga adalah kasih sejak kekal. Dan karena itu, karena Allah itu adalah kasih sejak kekal, menunjukkan bahwa dalam diri Allah ada minimal lebih dari satu pribadi. Tetapi kita ketahui ada 3, bukan 2. Ada 3 pribadi yang saling mengasihi sejak kekalnya. Itulah sebabnya ketika Allah menyatakan dirinya bahwa dialah yang menciptakan manusia, Alkitab mencatat Allah memakai kata kita. Ya, Tuhan Allah berfirman itu di kitab Kejadian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Alkitab mencatat Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Artinya kita berbeda-beda namun kita sederajat dan seharusnya lah kita saling mengasihi sama seperti Allah kita sejak kekal adalah kasih. Bapa mengasihi anak atau Yesus Kristus dan Yesus Kristus sang anak mengasihi Roh Kudus
dan seterusnya. Dan dari sanalah juga muncul perkataan firman yang terkenal lainnya bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi kita bisa melihat konsep kesatuan dari dua atau lebih pribadi yang sehakikat dan sederajat dan kemudian saling mengasihi itu berasal dari Allah. Sebab kita diciptakan oleh Allah. Saya tidak menyinggung atau saya belum menyinggung soal kita sebagai satu tubuh dengan banyak anggota adalah tubuh Kristus. Itu juga sebetulnya menunjukkan kita itu berbeda namun sederajat dan seharusnya lah kita saling mengasihi menjadi satu kesatuan. Nah, saudara, dalam perkataan peraturan emas tadi, Yesus mengatakan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata-kata yang seharusnya familiar di telinga kita, jemaat GP Krisma Kaltinang, karena setiap bulan kita ikrarkan sekali, yaitu hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita bisa melihat kemiripan dengan peraturan emas. Lalu Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalimat yang hampir persis sama dengan peraturan emas. Jadi peraturan emas ini berasal dari Allah dan kemudian akan kembali atau berakhir kepada kasih Allah. Dalam Kristus Yesus peraturan itu menjadi semakin mendesak bagi kita umat Allah yang ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus, Juru Selamat yang juga mengasihi kita. Oleh karena Bapa telah begitu baik memberikan anak tunggalnya kepada kita, Dia juga Bapa yang baik, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Dia memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Maka kita juga haruslah seyogyanya lah kita murah hati kepada orang lain. Inilah makna peraturan emas yang sesungguhnya. Jadi saudara, kalau ada seorang Kristen yang kikir, yang pelit, itu sangat ironis. Seperti pisau yang tidak tajam, atau gula yang tidak manis, atau seperti kata-kata Tuhan kita, seperti garam yang tidak asin lagi. Nah, selanjutnya sekarang saya akan mengutip dari seorang penulis bernama Stephen Whitmer yang berbicara tentang ayat ini. Dia menunjukkan bahwa kita perlu sadar bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan beberapa hal ini. Tuhan Yesus tidak mengatakan, yang pertama, apapun yang orang lain perbuat bagi kita, kita perbuat juga untuk orang lain. Tuhan Yesus tidak membatasi perbuatan baik kita berdasarkan perbuatan orang lain kepada kita. Kalau mereka baik, kita baik. Kalau mereka jahat, kita jahat. Sayang sekali, saya cukup sering mendengar kata-kata seperti ini. Saya cukup sering mendengar orang yang mengaku dia punya prinsip seperti itu. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya jahat. Ini adalah prinsip yang tidak ilahi, tidak berdasarkan kasih Allah Tritunggal. Itu adalah pikiran yang korup atau rusak oleh dosa. Tuhan Yesus memakai diri kita sebagai standar. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat bagi dirimu, perbuatlah demikian untuk orang lain. Kita secara default atau secara alamiah ingin mencari apa yang baik bagi diri kita. Bahkan orang yang hidupnya sangat pietis. Pietis itu artinya hidup yang serba sederhana, menolak kesenangan-kesenangan yang berlebihan. Orang yang pietis pun sebenarnya melakukannya untuk, dia pikir itu adalah untuk kebaikannya, untuk dirinya sendiri, baik bagi dirinya. Jadi itulah mengapa Tuhan Yesus memakai seolah-olah memakai diri kita sebagai standarnya. Apapun yang kamu ingin orang lain perbuat bagi dirimu, kamu perbuatlah. Yang kedua, Tuhan Yesus juga tidak berkata beberapa hal yang kamu ingin orang lain lakukan untukmu, lakukanlah beberapa hal itu untuk orang lain. Tuhan Yesus memakai kata apa saja, atau dengan terjemahan lain, segala sesuatu yang kamu ingin orang lain perbuat bagimu.
Jadi ini cakupannya luas dan juga sangat membutuhkan sifat yang rendah hati untuk mau melakukannya. Segala sesuatu yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita, kita perbuat untuk orang itu. Tetapi saudara, kalau kita melakukan, kita justru menjadi bukti bahwa kita adalah gambar Allah. Allah Tritunggal adalah Allah yang rendah hati. Saudara, kalau perhatikan kemunculan dari masing-masing pribadi, tiga pribadi Allah Tritunggal itu, Bapa, Yesus Kristus atau Roh Kudus, tidak pernah sekalipun di antara mereka yang pernah memuliakan dirinya sendiri. Bapa tidak pernah memuliakan dirinya. Tuhan Yesus tidak pernah juga melakukan memuliakan dirinya. Sehingga saudara, orang-orang Islam cukup sering memakai dalil ini untuk menjadikan ini bukti bahwa Yesus bukan Allah. Padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah memuliakan dirinya sendiri, karena Yesus adalah Allah yang rendah hati. Roh Kudus juga sama. Kita tidak pernah menemukan ayat di mana Roh Kudus sedang meninggikan dirinya. Jadi Bapa, Yesus maupun Roh Kudus tidak pernah memuliakan diri masing-masing sendiri. Selalu mereka saling memuliakan. Apakah karena Bapa tidak pernah memuliakan diri, Yesus tidak pernah memuliakan diri, Roh Kudus juga tidak pernah? Apakah ini membuat mereka bukan Allah? Justru tidak. Justru ini membuktikan mereka adalah Allah yang benar-benar rendah hati. Dan itulah sebabnya mengapa kita sebagai manusia sekalipun, kita mengagumi orang-orang yang punya karakter rendah hati. Dan kita pun akan disukai banyak orang kalau kita punya karakter kerendahan hati. Sebab itu adalah cermin dari gambaran pencipta kita, Allah yang rendah hati. Dan bukankah inilah sebabnya Tuhan Yesus itu mau berkorban bagi kita? Dia ingin kita berkorban baginya, betul, tetapi dia lebih dahulu berkorban untuk kita. Dia ingin kita mengasihinya, betul, tetapi dia lebih dahulu mengasihi kita. Ia ingin kita memuliakannya sebagai Allah, tetapi ia lebih dahulu mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan melayani kita. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita, segala sesuatu yang aku ingin kamu lakukan untukku, aku lakukan terlebih dahulu untukmu. Dan ketika dia berjanji akan mempermuliakan kita di hadapan Allahnya, bukankah ini hal yang sangat indah, saudara-saudara? Yang ketiga, Tuhan Yesus juga tidak pernah membatasi segala sesuatu yang kamu ingin temanmu, sahabatmu, pasanganmu, anakmu perbuat bagimu, perbuatlah untuk mereka. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang kamu ingin orang lain. Jadi bisa siapa saja, saudara. Orang lain bisa menunjuk kepada orang-orang yang dekat kepada kita, yang juga mengasihi kita. Bisa juga ini orang asing. Atau bahkan ini juga bisa menunjuk kepada orang-orang yang mungkin sikapnya bermusuhan kepada kita. Dengan kata lain, bukan sekelompok orang tertentu yang kita sukai. Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kita yang di surga memberikan hujan untuk baik itu orang yang baik maupun orang yang jahat. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu perbuatlah demikian. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada mereka yang baik kepadamu, apakah kelebihanmu? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Jadi, saudara, kesimpulannya, melakukan peraturan emas bukanlah sekedar nasihat agar hidup kita lebih banyak teman atau supaya kita sedikit lebih berbahagia. Walaupun saya yakin kalau kita melakukannya, ini adalah efek samping yang bagus. Tetapi saudara, peraturan emas adalah berkaitan dengan jati diri kita. Jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan seturut dengan gambar Allah, yang ditebus melalui gambar Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita meneladani Dia. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus perbuat. Kalau kita tidak mau melakukannya, berarti kita bukanlah anak. Mungkin kita hanya sedang menipu diri kita sendiri, menganggap diri kita diterima oleh Allah. Tetapi jangan sampai Tuhan Yesus berkata, nyahlah kamu, aku tidak kenal kamu. Kamu hanyalah pembuat kejahatan. Kalau kita melakukannya,
Tuhan Yesus akan dengan sukacita menerima kita, dan dengan bangga Tuhan Yesus akan memuliakan kita di hadapan Bapa-Nya. Penutup, kita tentu juga perlu bijak untuk melakukan ini. Ya, apa yang kita sukai dengan apa yang orang lain sukai. Belum tentu apa yang kita sukai orang lain sukai. Jadi maksud saya, peraturan emas ini jangan kita lakukan secara saklek. Ada kisah tua yang tepat untuk mengilustrasikan masalah ini. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Saya ingat cerita ini diceritakan oleh papa saya, Pendeta Daniel Go. Saya tidak ingat persisnya ceritanya seperti apa, jadi saya akan ceritakan ulang menurut versi saya. Ini adalah ilustrasi, ya. Saya tidak tahu apakah cerita sebenarnya asli atau tidak, tapi ini adalah versi saya. Ada suatu suami istri yang saling menyayangi, keduanya sama-sama suka makan ikan. Tetapi sang suami lebih suka makan kepala. Si istri tidak suka kepala ikan. Dia suka ikan tetapi dagingnya saja, terutama yang di bagian ekor, badan ke ekor. Tetapi lucunya sejak pacaran hingga menikah, mereka tidak pernah mengkomunikasikannya. Mereka hanya tahu sama-sama suka ikan. Tetapi tidak pernah mengkomunikasikan, saya suami sukanya kepala. Oh, istri sukanya ekor. Jadi apa yang terjadi? Setiap kali mereka masak ikan atau pergi ke restoran yang ada seafoodnya, si suami selalu memberi kepala kepada si istri. Dengan pikiran, wah ini enak, ini bagian terenak. Saya berikan buat istri saya. Saya mengasihi istri saya. Saya berkorban untuk dia. Sedangkan istri pikirannya kurang lebih sama. Saya berikan ekor buat suami. Nggak apa-apa dia kasih saya kepala. Meskipun saya sebenarnya tidak suka. Tetapi ekor itu paling enak. Ya nggak apa-apa lah. Saya kasihkan ke suami saya. Saya berkorban untuk dia. Nah, saudara, hal itu terjadi selama bertahun-tahun dalam pernikahan mereka. Sampai suatu hari ada teman bujang dari si suami berkunjung dan mereka makan ikan. Lalu ketika melihat si suami ini memberikan kepala kepada istri dan istri itu memberikan ekor kepada kepada si suami. Si temannya ini berkata, wah, dia berkata kepada temannya, si suami, bukannya kamu suka kepala ya? Iya, kata si suami. Tetapi kenapa kamu makan ekor? Ya, saya sebetulnya tidak suka. Saya lebih suka makan kepala. Tapi yang paling enak ini saya berikan kepada istri. Mendengar itu, istrinya baru sadar apa yang terjadi. Selama ini, si suami sebetulnya suka kepala. Tetapi karena suaminya pikir, kepala itu paling enak, dia berikan kepada si istri. Padahal si istri tidak begitu suka makan kepala. Dia sebetulnya lebih suka ekor. Setelah bertahun menikah, baru menyadari apa yang mereka perbuat itu ternyata keliru. Nah, jadi maksud saya, apapun yang kamu suka orang lain lakukan untuk dirimu, lakukanlah untuk orang lain. Bukan berarti, oh saya suka apel, maka saya berikan semua orang apel. Saya suka makan pedas, saya berikan semua orang makanan yang pedas. Tidak seperti itu. Melainkan kita juga perlu melihat apa yang orang lain itu sukai. Bisa saja apa yang kita sukai, orang lain itu tidak sukai. Tapi kita melakukan itu untuk menyenangkan hati orang itu. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.